temanya hari ini. Saya share screen lagi. Jadi kembali ke sini tadi, sebagai seorang peritel, saudara itu mesti paham yang namanya demografi konsumen. Yang pertama itu mesti paham demografi konsumen. Kenapa? Karena demografi konsumen itu ya menentukan bagaimana kalian mengelola retailmu. Masyarakatnya kelompok-kelompoknya kayak apa, terus yang biasa belanja di tempatmu kondisinya kayak apa, itu mesti diteliti. Itu namanya demografi. Ya, data demografi itu sangat objektif. Ya, laki, perempuan, gitu, kemudian tingkat pendidikan, pekerjaan itu kan sangat objektif sekali apa adanya. Yang kedua, saudara, adalah gaya hidup. Gaya hidup orang ya, kalian ngerti lah gaya hidup bagaimana orang itu berperilaku, gitu, itu dipengaruhi oleh dua hal. Satu, faktor sosial, dua, faktor psikologis. Faktor sosial yang pengaruhi perilaku misalnya adalah budaya. Budaya itu adalah norma, kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu. Ya. Kemudian ada juga kelas sosial. Kelas sosial itu adalah perangkingan informal berbasis pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan faktor yang lain. Kalau dalam kelas sosial ini seringkali ada disebut kelas sosial level atas atau sosialita atau masyarakat menengah atau masyarakat bawah atau juga bisa berbasis pendidikan. Nah, kelas sosial masyarakat itu akan menentukan bagaimana gaya hidupnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang akan bentuk lifestyle orang itu adalah reference group. Reference group itu adalah kelompok acuan. Kelompok acuan itu apa? Kelompok yang perilaku dan tindakannya itu diikuti oleh masyarakat tertentu. Ya. Jadi misalnya saudara tinggal di satu lokasi tertentu, ya toh, saudara tinggal di satu lokasi tertentu, kemudian di situ ada kelompok yang sering beribadah, misalnya kelompok pengajian, dan saudara itu ikut di kelompok pengajian itu, nah kelompok pengajian itu akan jadi reference group buat kalian. Gaya hidup kelompok itu akan mewarnai dirimu. Ya. Jadi kelompok acuan. Terus ada yang namanya family lifestyle, gaya hidup keluarga. Itu bisa berbeda antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Nah, apa yang kamu jalani sebagai konsumen itu juga dipengaruhi oleh gaya hidup keluargamu sendiri. Ya, jadi itu saudara ya kan. Kemudian ada juga yang namanya family life cycle, siklus hidup keluarga. Ya toh, siklus hidup keluarga itu ada keluarga baru, ada keluarga punya anak, ada keluarga anaknya gede, ada keluarga tanpa anak lagi karena anaknya sudah menikah. Itu ada siklusnya dan itu mengaruhi gaya hidup orang juga. Ya. Kemudian ada faktor penggunaan waktu. Seberapa orang itu mau menggunakan waktunya untuk kegiatan apa. Ada orang yang senang kerja, ada orang yang senang jalan-jalan, ada orang yang senang di jalan gitu, karena dia menikmati perjalanan itu sendiri, ada orang yang senang makan, jadi bagaimana orang itu menggunakan waktu itu akan sangat mempengaruhi bagaimana gaya hidupnya. Ya, jadi itu ya saudara pahami baik-baik bahwa gaya hidup itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Seorang pengusaha retail yang bijak akan sangat memahami bahwa orang itu memiliki gaya hidup yang berbeda-beda dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, faktor sosial itu yang pertama. Budaya, kelompok acuan, bagaimana dia gunakan waktu, kelas gitu kan, siklus hidup keluarga gitu. Ya, dan bagaimana kehidupan keluarga itu sendiri. Ya. Oke, yang kedua adalah faktor psikologis.
Faktor psikologis. Faktor psikologis ini akan sangat mempengaruhi gaya hidup. Ya, apa saja sih faktor psikologis itu? Bukumu di sini menulis yang pertama itu personality, kemudian attitude, terus perseverance, terus class conscientiousness, kemudian purchase importance. Apa atau itu? Apa atau itu? Kita akan lihat sebentar. Saudara bisa membuka di buku saudara dan semua sudah dijelaskan dengan baik di sana. Yang pertama saya masuk yang pertama dulu itu kepribadian atau personality. Personality itu adalah karakteristik bawaan individu. Orang itu bisa percaya diri, orang itu bisa inovatif, ya atau senang hal-hal baru. Orang itu juga bisa autonomi, dia senang mandiri. Orang itu senang kumpul-kumpul juga bisa, dan itu bawaan dirinya, yaitu kepribadian. Itu akan menentukan bagaimana orang itu memiliki gaya hidup. Ada orang yang senang kemewahan, ada orang yang pola hidupnya sederhana, lah itulah namanya personality. Kemudian ada yang namanya class consciousness gitu. Ya toh, class consciousness. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah keinginan orang untuk mengejar kelas sosial tertentu. Jadi misalnya saya, kemudian saya itu punya gaya hidup, pengen niru gaya sosialita dengan mobil yang mewah, dengan baju yang selalu bagus, misalnya begitu. Itu kelas tertentu yang aku kejar. Itu faktor psikologis itu, saudara. Mentalku itu di pikiranku sudah mengejar kelas sosial tertentu. Ya. Yang ketiga adalah attitude. Attitude itu adalah sikap orang terhadap sesuatu. Ya, sikapnya bisa positif, bisa netral, bisa negatif. Sesuatunya itu apa? Bisa macam-macam. Ya, misalnya sikap saya terhadap baju itu biasa. Tapi sikap saya terhadap mobil itu negatif. Kenapa? Karena saya yang penting mobil itu bisa mengantar saya pergi, tidak butuh macam-macam. Tapi sikap saya terhadap makanan itu positif. Karena harus mencari makanan yang terbaik untuk diri saya dan keluarga saya, gitu kan. Nah, itulah attitude. Nah, itu akan mempengaruhi gaya hidup loh, saudara. Akan mempengaruhi lifestyle. Kemudian, perseverance. Ya, perseverance. Perseverance adalah seberapa seseorang menganggap bahwa membeli sesuatu itu berisiko. Ya. Seberapa besar orang menganggap bahwa beli sesuatu itu berisiko. Ya. Hidup kita itu penuh dengan risiko, saudara. Nah, orang itu juga punya persepsi risiko kalau dia itu mau beli sesuatu. Ya. Beli baju sama beli mobil, persepsi risikonya bisa berbeda. Nah, apa sih persepsi risiko itu? Ada beberapa, saudara. Ada beberapa persepsi risiko yang saudara mesti pahami baik-baik. Ya, ada beberapa persepsi risiko yang saudara mesti bisa pahami baik-baik. Ya, ada beberapa persepsi risiko yang saudara mesti bisa memahami itu baik-baik. Nah, saya mulai dari yang pertama dulu. Tolong lihat di layar saudara itu ada fungsional. Fungsional itu seberapa baik produk atau jasa itu akan berfungsi baik. Ya, orang bisa punya persepsi risiko yang berbeda untuk produk yang berbeda. Jadi misalnya saya itu pengen beli baju, kemudian saya juga punya persepsi risiko kira-kira berfungsi baik apa enggak ya?
Ya kalau persepsi risikoku itu rendah, ya toh dia pasti berfungsi daripada tidak, tentunya saya beli. Tapi saya tetap nanggung. Tidak berfungsi baik alias apa? Nggak enak dipakai. Nah, kemudian physical. Physical itu persepsi risiko orang bahwa produk itu bisa membahayakan dirinya. Misalnya, kalau saya hari ini mau jajan rujak di pinggir jalan, persepsi risikoku bagaimana? Wah, ya buat saya itu sangat berisiko sekali. Tukang jual rujak nggak ada yang pakai masker, tukang jual rujak tidak ada yang pakai sarung tangan plastik. Wah, bisa kena COVID saya. Makanya karena persepsi risiko saya tinggi, ya saya hampir nggak pernah jajan rujak. Tuh. Persepsi risiko yang berikutnya adalah financial. Financial itu kehilangan uang. Saya bisa bayar apa enggak? Tuh. Jadi kalau saya cuma mau beli handphone biasa, ya persepsi risiko saya rendah. Saya mesti bisa bayar. Tetapi kalau saya ngejar iPhone 12, nah saat itulah persepsi risiko saya bisa tinggi. Mungkin duitnya nggak cukup, gitu misalnya. Ya, persepsi risiko berikutnya terkait dengan sosial. Ya, sosial itu apa sih? Kalau aku beli ini, pandangan orang lain pada diriku itu bakal kayak apa? Ya, saya kadang dulu waktu masih belum ada COVID, saya kalau potong rambut di tempat potong rambut pinggir jalan, ya saya nanggung persepsi risiko. Kalau ketemu mahasiswa, masuk dosenku potong rambut di sini begitu. Tapi ya saya cuek-cuek saja sih. Ya, artinya ya saudara itu beli produk apapun itu masih ada persepsi risiko sosial gitu. Saudara beli handphone murahan padahal teman-temanmu orang kaya semua, ya dipersepsi nggak punya duit atau sudah bangkrut atau apapun, itu risiko yang kamu tanggung. Ya, terus risiko psikologis. Saya sudah membeli barang yang benar apa enggak? Ya, saya sudah membeli barang yang benar apa enggak? Ya, apakah ini sudah melakukan yang benar saya dengan membeli barang ini? Atau waktu? Aku habis waktu. Aku habis waktu. Membeli barang itu aku pasti butuh waktu. Ya, nggak mungkin nggak butuh waktu. Beli barang itu butuh waktu, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara, saudara kalau jadi pengusaha retail, kalian mesti menyadari bahwa kalau ada konsumen membeli barangmu, kalau ada konsumen membeli barangmu, itu dia menanggung risiko. Oleh karena itu, jangan pernah memberikan barang atau jasa yang jelek. Ya, saudara harus membantu mereka meminimalkan risiko yang mesti mereka tanggung. Ya, itu. Jadi itulah karakteristik psikologis. Ada kepribadian, class consciousness, attitude, persepsi risiko. Nah, jadi dengan kata lain, saudara, orang itu kan menanggung risiko kalau dia membeli sesuatu. Ya. Nah, risiko itu, saudara, persepsi risiko itu juga dipengaruhi juga oleh retailernya. Jadi retailer itu berperan dalam mempengaruhi persepsi risiko. Orang sudah punya persepsi risiko sendiri, tetapi apa yang dilakukan retail itu juga kadang mempengaruhi, gitu kan? Misalnya barang yang diberikan itu model baru atau model lama.
itu akan mempengaruhi persepsi risiko konsumen. Ya, kemudian memberikan informasi yang lengkap apa enggak itu peritel. Itu mempengaruhi persepsi risiko konsumen. Ya, harga produk itu mempengaruhi risiko konsumen. Retailer mau meletakkan cabangnya di mana saja, itu mempengaruhi persepsi risiko konsumen khususnya terkait waktu. Nah, dari situ konsumen bisa memutuskan apakah dia mau beli atau tidak, atau tetap dengan barangnya yang lama atau merek lama, atau tanya teman-teman dulu, atau cari informasi lagi, atau malah nggak beli sekalian. Ya, itu yang ada di warna biru sebelah kanan ini. Ya, jadi dengan kata lain, saudara mesti memahami bahwa orang itu menanggung risiko. Ya, maka sebagai peritel, saudara mesti membantu mereka mengatasi dan meminimalkan risiko mereka. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Nah, adakah yang mau ditanyakan dulu sampai di sini, saudara? Jadi saya tadi masih menjelaskan bahwa sebagai peritel, saudara mesti memperhatikan yang namanya demografi konsumen. Ya, demografi itu apa? Karakteristik konsumen. Berbasis usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Atau saudara juga perlu juga memahami demografi masyarakat di sekitar situ. Jadi saudara memahami demografi itu dua hal, masyarakat sekitar situ dan juga konsumenmu. Ya, oke. Kemudian kalau saudara sudah bisa memahami demografi, saudara juga mesti bisa memahami yang namanya gaya hidup atau lifestyle. Lifestyle orang itu dipengaruhi oleh faktor psikologis dan juga faktor sosial. Ya, lifestyle orang itu dipengaruhi oleh faktor psikologis dan juga faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi lifestyle misalnya adalah budaya, tadi saya sudah jelaskan, atau kebiasaan norma yang berlaku, kelas sosial yang dia ikuti, yang dia ada di dalamnya, kelompok acuan, siklus hidup keluarga, dan penggunaan waktu. Faktor psikologis yang mempengaruhi orang adalah, yang mempengaruhi gaya hidup orang, adalah kepribadian, kelas sosial yang dia kejar, sikap dia terhadap produk, persepsi risiko. Ya. Nah, semuanya itu mempengaruhi gaya hidup orang. Nah, sebentar lagi saya akan jalan ke yang ketiga. Ya, tentang retail shopper itu, tentang yang namanya needs sama desire. Kemudian yang keempat, attitude dan behavior. Nah, sebelum saya jalan ke sana, silahkan kalau di antara saudara ada yang mau menanyakan sesuatu dulu. Ya, silahkan kalau di antara saudara ada yang namanya menanyakan sesuatu dulu. Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, oke. Saya teruskan ya, saudara. Saya teruskan. Ya, saya teruskan. Kemudian needs sama desire. Saudara mesti bisa membedakan apa itu needs, apa itu desire. Ya. Jadi menurut bukumu ini saya sudah share, needs itu adalah kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Saat dia berbelanja berbasis kondisi demografis dan gaya hidupnya. Ya.
Jadi kalau saya itu misalnya pengen beli mobil, kebutuhanku adalah mobil yang bisa untuk 2 anak, ya toh, sama istri, dan kadang ngajak orang tua. Itu kebutuhan dasarku tuh semacam itu. Nah, itu kebutuhanku mobil kan berbasis demografi, ya toh, berbasis demografi. Saya punya istri, punya 2 anak, masih ada orang tua. Jadi mobil yang kubutuhkan yang bisa muat segitu banyak itu. Nah, kalau desire itu hasrat, ya kan? Ya, desire itu lebih ada unsur tambahannya selain needs tadi. Misalnya, toh, saya itu pengen mobil yang kayak begitu tadi, tapi kelasnya ya Velfire lah begitu. Nah, itulah yang namanya desire. Ya, satu saat saya itu lapar, ya toh saya pengen jajan, beli makan, terus yang menjadi need saya adalah ya saya butuh makan, saya butuh tempat makan yang bersih dan enak. Desire, ya tambah nganu, bukan cuman bersih sama enak saja, tapi lingkungannya harus bagus, pemandangannya bagus. Gitu. Nah, semacam itulah saudara, saudara mesti bisa membedakan. Ya toh, saudara mesti bisa membedakan antara needs sama desire. Ya, needs sama desire. Nah, oke. Nah, itu sudah, ya, itu sudah. Saya sudah membedakan apa yang namanya needs sama desire. Kemudian yang terakhir, ya toh, yang terakhir ini lebih terkait untuk sikap berbelanja dan perilaku berbelanja. Ya, sikap berbelanja dan perilaku berbelanja. Saudara, ada 2 kategori orang. Sama-sama misalnya pengen belanja ke Transmart. Orang yang pertama itu dia sudah tahu yang dia butuhkan, tulis di kertas, masuk Transmart, udah beli aja yang dia mau beli, yang dia butuh, habis itu pulang. Orang kategori kedua bisa berbeda. Dia sama orang yang pertama tadi, tapi sebelum belanja dandan dulu. Terus sebelum membeli yang dia butuhkan, jalan-jalan dulu, keliling dulu seluruh mall. Udah, di situ baru belanja. Habis belanja, tambah jajan. Atau nongki dulu sebelum pulang, gitu kan, nongkrong. Gitu. Artinya, saudara, yang saya mau saudara pahami adalah orang itu bisa punya perilaku yang berbeda. Sama-sama saudara punya rumah makan, ada orang pengen pesan makan. Ada orang yang datang langsung pesan, tek makan, habis makan dia pergi. Ada orang yang mungkin datang, duduk, pesan minum tok dulu. Ngobrol lah dia lama gitu, baru dia pesan makan, habis itu ngobrol lama lagi, baru dia pergi. Artinya perilaku orang itu berbeda, saudara. Perilaku orang itu berbeda. Perilaku konsumen yang berbelanja itu berbeda. Saudara mesti bisa memahami itu sebagai seorang retail gitu ya. Nah, saya akan masuk ke bahasan yang ada di bukumu ini. Ya. Shopping attitudes and behavior, ya kan? Shopping attitudes and behavior. Nah, attitude itu apa atau sikap ya? Orang itu bisa punya sikap positif atau negatif atau netral. Yang orang punya sikap positif berbelanja itu orang bisa menikmati berbelanja. Negatif orang nggak senang belanja. Butuh apa beli pulang gitu. Nah, yang pertama itu adalah ada kategori namanya yang namanya shopping enjoyment.
Ya. Jadi orang itu dulu, ya toh, kalau di Amerika itu dulu orang itu senang belanja. Ya toh, masuk mall muter semua. Tapi dalam kondisi yang terbaru, orang Amerika nggak begitu senang belanja lagi. Masuk toko, beli yang dia butuh, pergi. Di Indonesia tampaknya masih seperti orang Amerika zaman dulu, masih sangat menikmati belanja. Nah, bagi seorang peritel yang baik, kalau dia memahami bahwa konsumen itu punya enjoyment tertentu dalam belanja, maka dia akan memberikan yang namanya shopping experience. Pengalaman berbelanja yang orang itu terkesan, yang orang itu senang. Gitu. Ya, artinya mesti dipahami banyak hal itu. Ya, sehingga banyak toko itu memberikan display yang bagus, kadang memberikan undian-undian, kadang memberikan hadiah, kadang memberikan apalah segala sesuatu supaya orang itu menikmati perbelanjaannya itu, sehingga kalau orang makin lama berbelanja ada kecenderungan dia akan belanja semakin banyak. Yang kedua adalah sikap orang terhadap waktu berbelanja. Kalau yang pertama tadi terhadap berbelanjanya sendiri. Kalau sekarang terhadap waktu berbelanja. Ada orang yang berpendapat berbelanja makin cepat makin baik. Ada yang berpendapat berbelanja itu adalah cari hiburan juga. Sehingga makin lama makin baik. Nah, sebagai seorang peritel yang baik, kalian mesti bisa memahami hal itu. Ya, saudara mesti bisa memahami hal itu. Ya, oke. Nah, kemudian ada istilah yang namanya cautious optimism dan disparity dalam wealth effect. Ya, ini tepatnya saudara, itu di konteksnya adalah ke arah orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Ya, orang-orang yang duitnya banyak, ini di Amerika loh saudara, orang-orang yang duitnya banyak, biasanya mereka senang beli saham atau mereka buat bisnis. Kalau sahamnya untung atau bisnisnya berhasil, nah duitnya itu, hasilnya itu yang dipakai untuk berbelanja. Ya, kecenderungannya begitu. Ya, tapi orang-orang yang duitnya kecil, ya, atau orang yang duitnya kecil, biasanya tidak beli saham dan juga tidak punya usaha. Dan duitnya yang kecil itu, dan duitnya yang sedikit itu dipakai untuk belanja sampai habis. Ya. Jadi itu memang kecenderungan orang, saudara. Kecenderungan orang. Jadi kalau saudara itu duitnya terbatas kayak saya, ya sudah duit yang ada dipakai belanja sampai habis. Nah karena duitnya memang adanya cuma segitu, ya orang akan sangat hati-hati dalam belanja. Umumnya orang akan begitu. Ya, umumnya akan orang begitu. Suka menawar dan lain sebagainya. Tetapi kategori orang yang duitnya sudah sisa, ya toh, dia merasa sebagian dari untungnya mau dia pakai senang-senang, maka dalam belanja dia nggak pakai mikir banyak. Udah beli saja gitu. Ya. Nah, itu saudara karakteristik orang ya, saudara, karakteristik orang. Ya. Artinya saudara, yang saya minta saudara pahami adalah bahwa orang itu bisa punya sikap banyak. Ya. Ini juga ada ketentu judul di bukumu Attitude by Market Segment. Ya, apa maksudnya? Itu sikap orang tergantung segmen pasarnya dia di mana. Ya, orang yang memang ambil aja contoh segmen berbasis ekonomi, orang yang kaya sama tidak kaya itu caranya berbelanja kadang berbeda, perilakunya juga berbeda. Ya. Orang yang duitnya banyak masuk ke toko beli, masuk toko berikutnya beli, toko berikutnya lagi beli. Yang duitnya mepet, nyoba toko A, nyoba toko C, nyoba toko D, nyoba toko F, balik toko A lagi. Karena duitnya hanya cukup di satu tempat itu tadi. Ya, jadi itulah saudara bahwa orang itu kategorinya
sikapnya juga bisa berbeda tergantung segmennya. Nah, saat ini saudara lagi banyak muncul private brand. Private brand itu bukan brand yang berlaku nasional gitu kan. Kalau Aqua itu national brand namanya, di toko manapun ada. Saudara masuk Indomaret, lihat air minum mereknya Indomaret, ya itu namanya private brand karena hanya dijual di Indomaret. Ya, saudara ke Lotte misalnya, terus saudara saudara ke Lotte, kemudian ada tisu merek Lotte, ya cuma dijual di Lotte saja, nggak kemana-mana. Nah, kalau di Amerika orang private brand mereka cuek-cuek saja sekarang. Yang penting mereka lihat kualitasnya benar-benar bagus, kemudian mereka beli. Nah, kalau di Indonesia beda ceritanya. Kalau di Indonesia beda ceritanya. Di Indonesia itu modelnya kadang private brand itu masih dianggap barang kualitas nomor 2. Nah, artinya saudara mesti bisa memahami itu, saudara ya. Saudara mesti bisa memahami itu. Ya. Terus, saya mau mengakhiri hari ini dengan ini, saudara. Ya, saya mengakhiri hari ini dengan ini. Consumer decision process. Ya, proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Ya. Oke, jadi segala sesuatu itu dimulai dari stimulus. Kemudian ada namanya problem awareness. Kemudian ada information search. Kemudian ada evaluasi alternatif, membeli, dan post-purchase behavior. Ya, apa sih itu semuanya, saudara? Ya, kita akan lihat satu demi satu. Ya, kita akan lihat satu demi satu. Perut saya lapar. Perut saya lapar. Problem awareness, oh iya, saya belum makan. Aku mesti beli makan. Ya, saya belum makan, saya mesti beli makan. Itulah yang namanya problem awareness. Terus mulai laku googling. Entah pakai Google, entah pakai menu GoFood atau GrabFood. Nyari informasi makanan yang kira-kira enak, cocok di mana. Dapat informasi, dievaluasi. Milih ini enaknya di sini, itu enggak enaknya di situ. Kemudian membeli. Nah, habis beli mesti ada perilakunya. Udah bener ya tadi ya aku beli ya. Udah enak apa enggak ya? Nah, itu. Nah, itu proses pembelian gitu. Bisa juga saudara merasa begini, stimulusnya adalah mau pergi sama anak istri, nunggu angkot, gak datang-datang. Cari Gojek, Gokar, gak nyambung-nyambung. Itu pemicu. Sampai akhirnya memicu kesadaran saudara, aku butuh mobil. Jadi stimulus itu bisa dari pengalamannya diri orang. Problem awareness, aku butuh mobil. Mulai cari-cari informasi mobil. Mengevaluasi alternatif. Membeli, ya kemudian habis beli, nyesel atau puas. Tetapi saudara juga mesti pahami bahwa stimulus itu bukan hanya dari dalam orang itu saja. Bisa juga dari perusahaan. Ya, bisa juga dari perusahaan. Misalnya begini,
Saya lihat iklan asuransi. Di situ diceritakan ada orang punya duit, tapi tidak punya asuransi, sakit, hartanya habis. Nah, itu dipicu dari luar. Terus, waduh, aku nggak punya asuransi, problem awareness. Mulai cari-cari asuransi, mengevaluasi, membeli, dan kemudian post purchase. Gitu. Nah, dalam proses itu, saudara, dalam proses itu ada dua hal yang berpengaruh. Demografi sama lifestyle tadi. Butuh mobil, dipengaruhi demografi. Oke, aku bukan orang kaya, maka aku cari di pasar mobil second. Butuh mobil, duit saya banyak, saya nyari di dealer mobil Honda misalnya, cari mobil baru. Nah, kemudian mengevaluasi alternatif. Dipengaruhi oleh apa? Lifestyle. Ini cukup buat saya, itu gengsinya kurang buat saya, semua diaduk-aduk di situ. Ya, semua diaduk-aduk di situ. Dan demografi dan lifestyle itu saling berpengaruh. Nah, artinya kan kompleks, saudara. Ini kompleks. Ya kan? Ini kompleks. Saudara memilih kampus. Memilih kampus. Itu ada faktor demografinya loh, saudara. Saya punya teman Muslim, kuat. Waktu mau ngirim anaknya ke kuliah, di kepalanya itu cuma ada 2 nama. UII, UMY, titik. Nggak kepikir, YKPN itu nggak kepikir, saudara. Karena di dalam persepsi dia, karena demografisnya dia begitu, kampus bernuansa Islami ya cuma 2 itu. Dia belum kenal Ahmad Dahlan sama Aisyah soalnya. Tapi di mata dia yang dia kenal cuma itu. Lain halnya teman saya, mohon maaf, modelnya kayak Pak Eko itu, Eko Widodo. Ya, putih agak sipit begitu. Begitu mau ngirim anaknya kuliah, di benak dia cuma ada 1, Atmajaya, titik. Kalau di Jogja loh ya. Kalau di Surabaya, Petra, sudah. Teman yang lain dari Indonesia Timur. Ibadahnya minggu seperti saya. Di benak dia cuma ada 1, UKDW. Artinya, saudara, demografimu itu mempengaruhi pilihanmu, gitu loh. Ya, demografimu mempengaruhi pilihanmu. Ya, jarang sekali orang yang ibadah minggu kayak saya itu milih UII. Walaupun ada. Ya, ada 8 orang Kristiani masuk Fakultas Ekonomi UII tahun ini. Mereka senang sekali karena ada diversitas yang bisa masuk ke mereka, gitu. Ya, jadi itulah, saudara, yang ingin saya sampaikan adalah itu mempengaruhi, gitu. Nah, kemudian lifestyle, milih kampus lifestyle dipengaruhi enggak? Oh, pengaruh. Tidak mungkin kalau saudara itu lifestyle-nya gaya jet set kemudian masuk STEAM. Wah, STEAM nggak ada yang stylish, Pak. Mahasiswa stylish ya YKPN, Pak. Begitu bisa jadi. Ya kan? Artinya apa, saudara? Bahwa saudara itu memilih produk, memilih jasa, memilih apapun itu faktor demografi sama lifestyle itu berpengaruh. Nah, kalau saudara jadi peritel, ya saudara menyadari bahwa hal itu berpengaruh. Ya, oke, saudara. Saya cukupkan bab ini sampai di situ. Saya juga membatasi hal ini sampai bab ini sampai di situ. Saya tidak akan bertanya lebih jauh lagi, ya kan? Saya nggak akan tanya lebih jauh lagi.
Nah, sebentar saya akan memberikan tugas, saudara, yang mesti diselesaikan dalam kelompok. Ya, saya akan berikan tugas yang mesti diselesaikan dalam kelompok. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, ada dua ya, ada kelewatan dua. Ada dua istilah penting yang harus saudara pahami nih di sini. Ada satu istilah namanya cognitive dissonance, saudara. Cognitive dissonance itu apa? Orang itu ragu-ragu setelah dia beli barang. Orang itu ragu-ragu setelah dia beli barang. Saudara jalan ke dealer Honda, kemudian saudara bayar untuk Honda Jazz. Habis saudara bayar loh ya, detik itu saudara bayar, saudara langsung ragu. Wah, ini keputusanku benar apa enggak ya? Padahal sudah kebaca teken, enggak bisa dibatalkan, tapi nyesel. Kenapa itu terjadi? Karena buru-buru mengambil keputusan dan tidak mempertimbangkan semua alternatif. Ya. Nah, terkait mempertimbangkan semua alternatif itu, ada yang namanya limited decision making dan extended decision making. Limited decision making itu orang bikin keputusan itu cepat-cepatan. Apakah semua alternatif dilihat? Tidak, yang penting cepat saja. Extended, semua alternatif, semua sisi, semua aspek dilihat dengan sangat detail. Nah, itu mengakhiri kuliah kita hari ini. Sebelum saya memberikan tugas untuk diselesaikan kelompok, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang mau tanya? Jangan sungkan-sungkan. Ini ada satu teman saudara lagi mau operasi gigi. Dia di kota mana itu, Selawi atau mana, saya nggak tahu dia bisa datang apa enggak, kelihatannya sih enggak. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Ini tugasnya ya, saudara. Ini tugasnya. Tugasnya langsung kuberikan saja.